Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa yang di surga, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih untuk pujian penyembahan. Biarlah setiap apa yang kami kerjakan boleh berkenan kepada Tuhan. Kami percaya, biarlah kami bersyukur pada hari ini boleh hadir bersama-sama dengan keluarga. Sebentar kami akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Kau memberkati kami semua Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Kiranya urapan yang baru yang daripada Allah boleh menyertai hamba-Mu. Kami siap mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom saudara. Apa kabarnya? Amin. Siap dengar firman Tuhan? Amin. Mari kita siapkan hati dan telinga kita. Tema firman Tuhan hari ini saya berikan judul Tenanglah Aku Ini Jangan Takut. Di bulan ini kita akan membahas tema tentang Yesus berjalan di atas air. Tetapi mari kita melihat bersama-sama apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita pada hari ini. Saudara, disadari atau tidak, rasa takut merupakan bagian dari kehidupan kita. Kita pernah mengalami yang namanya rasa takut. Saya mau memperjelas di sini. Rasa takut itu berbicara tentang satu emosi. Bentuk emosi yang kita miliki sama seperti senang, sedih, dan marah. Takut juga merupakan salah satu bentuk emosi dari manusia. Rasa takut merupakan reaksi terhadap bahaya yang ada di depan mata. Jika kita tidak mampu merasakan takut, kita tidak akan dapat melindungi diri sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketakutan biasa kita alami jika rasa aman kita, baik secara fisik maupun psikis, terancam. Hal ini agar apa? Agar kita dapat melindungi diri dari bahaya yang mengancam. Misalnya saudara berdiri di antara dua kelompok massa yang sedang bertengkar, terjadi lemparan batu. Kira-kira saudara mau tetap berdiri di situ atau pergi saudara? Pergi. Kenapa saudara pergi? Karena saudara memiliki rasa takut ketimpuk atau takut kena batu saudara, sehingga saudara pergi untuk mencari tempat perlindungan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berbicara tentang rasa takut, artinya rasa takut itu mempunyai objek. Objek daripada ketakutan itu harus nyata dan setidaknya memiliki dua ciri saudara. Yang pertama, harus dianggap berpotensi, memiliki kekuatan tertentu yang membahayakan. Karena dengan demikian kita akan takut karena ini potensinya membahayakan nih. Tetapi kemudian yang kedua, jangan lupa harus segera terjadi. Membahayakan dan segera terjadi. Saudara, kalau saya berkata kepada saudara ada singa di kebun binatang, kalau saudara takut aneh saudara. Betul? Memang singa berpotensi berbahaya, tetapi masalahnya nggak ada di sini saudara. Itu ada di kebun binatang dan di sana juga dikurung. Jadi ciri yang kedua itu enggak memenuhi syarat. Tapi ketika kemudian saya berkata, ada singa di ruangan ini. Kira-kira berpotensi membahayakan saudara? Dan segera terjadi. Karena kita takut, maka kita akan mencoba untuk apa? Melindungi diri atau berlari dari ruangan ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat inilah ketakutan yang dialami oleh murid-murid ketika perahu mereka diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Dan itu terjadi kurang lebih jam 3 pagi, masih gelap saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, murid-murid mereka dalam keadaan yang berpotensi mengancam nyawa mereka. Dan itu sedang terjadi. Jelas sekali jika murid-murid menjadi sangat ketakutan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketiga Injil Matius, Markus, dan Yohanes mencatat kondisi murid-murid di atas perahu yang sedang diombang-ambingkan. Saya akan bacakan. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kemudian Markus, ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, dan Yohanes mengatakan sedang laut bergelora karena angin kencang.
Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara membaca pengalaman di laut, digoncang oleh ombak, yang saya bacakan ini adalah pengalaman yang kedua. Murid-murid sudah punya pengalaman yang pertama. Saudara tahu ketika murid-murid naik kapal bersama dengan Yesus, kemudian diterpa ombak dan angin, dan Yesus tidur di buritan kapal. Saudara masih ingat kisah ini? Ini pengalaman yang pertama. Pengalaman yang kedua yang akan saya sampaikan hari ini, saudara. Di pengalaman pertama, murid-murid digoncang oleh ombak dan angin yang kencang. Tetapi Yesus bersama dengan mereka. Saya akan bacakan di dalam Matius 8, ayat yang ke-25 sampai dengan yang ke-26. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Saudara yang dikasihi Tuhan, di pengalaman pertama ketika Yesus bersama dengan murid-murid, ketika murid-murid bersama dengan Yesus di dalam kapal, angin dan gelombang beres kabeh. Amin, saudara. Saudara, angin dan gelombang beres, Yesus bangun dihardik, hilang, semua menjadi tenang. Karena apa? Karena Yesus berkuasa menenangkan angin dan laut yang bergelora. Saudara, pengalaman yang kedua, saudara bisa bayangkan, andai saja Yesus bersama dengan murid-murid, saya rasa saudara, mereka akan baik-baik saja. Mereka punya pengalaman yang pertama, tenang, dengan Yesus semua beres. Jadi di pengalaman yang kedua ini, saudara, masalah murid-murid bukan angin dan laut yang bergelora. Masalah murid-murid, mereka tidak bersama siapa? Yesus. Ketakutan murid-murid, mereka tidak bersama dengan Yesus. Aduh, gelombang dan angin mengombang-ambing, celaka kita, gak ada Yesus. Saudara, di pengalaman pertama Yesus meneduhkan angin, murid-murid mengerti hal ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-17b, kemudian murid-murid menyatakan pengharapan mereka ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Harapan murid-murid, Yesus segera datang untuk menolong mereka, meredakan laut dan angin yang bergelora. Tetapi Yesus tidak kunjung datang. Saya melihat, saudara, Alkitab mencatat murid-murid begitu kelelahan. Mereka telah mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya. Saudara, saya membaca data, kalau arusnya baik, saudara, perahu berlayar, perahu dayung, dia akan 30 menit dia bisa mencapai sekitar 1 mil atau 1,6 kilo. Tetapi murid-murid ini dia menghadapi angin sakal, angin yang melawan arah perahu, saudara. Bayangkan, firman Tuhan katakan murid-murid mulai mendayung perahu dari apa? Dari sore matahari terbenam sampai jam 3 pagi. Lama enggak, saudara? Belum sampai ke daratan. Saudara yang dikasihi Tuhan, murid-murid begitu kelelahan. Kita dapat membayangkan kondisi murid-murid. Mereka ketakutan, Yesus tidak ada. Mereka kelelahan, mereka sepertinya tidak akan selamat. Mereka terlalu jauh dari pantai, terlalu jauh dari solusi. Mereka terlalu lama berjuang, terlalu lama sakit, terlalu lama menderita, terlalu lama ditinggalkan sendiri. Mereka terlalu lemah untuk melawan ombak, terlalu lemah menghadapi persoalan. Saudara bisa bayangkan badai alam menguasai murid-murid. Demikian juga badai kehidupan dapat menguasai hidup kita, saudara.
Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan seperti murid-murid tidak punya otoritas atas badai alam, demikian juga dengan kita. Kita tidak punya otoritas atas badai kehidupan. Saudara menyadari itu? Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara ingin menyelamatkan pernikahan saudara, tetapi saudara tidak cukup kuat untuk melakukannya. Saudara ingin memulihkan anak saudara yang memberontak, tetapi saudara merasa aku tidak mampu. Saudara mengupayakan kesehatan yang baik, tetapi sakit tidak kunjung sembuh. Saudara bekerja keras untuk keluar dari krisis ekonomi, tetapi saudara melihat perjalanan masih panjang. Saudara ingin keluar dari setiap persoalan, namun akhirnya kita sadar kita tidak mampu, kita lemah, kita kecil. Saudara yang dikasihi Tuhan, badai terus menghantam kita dan terkadang sepertinya itu tidak akan pernah berakhir. Saudara bisa membayangkan kondisi murid-murid mereka mungkin merasa Yesus telah meninggalkan mereka. Andai saja mereka berpikir, mungkin Yesus kan Maha tahu kenapa dia tetap mengizinkan kita berlayar tanpa dia, dan kemudian mengizinkan kita mengalami ombak yang begitu rupa. Pikiran murid-murid mungkin berkata, Yesus sengaja melakukan ini agar kita binasa. Seperti pengalaman yang pertama, bukankah mereka berkata, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Murid-murid berlayar tanpa Yesus, gelombang menggoncang mereka, mereka diperhadapkan dengan kematian. Yesus tidak ada di sana. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi apapun yang ada di dalam pikiran murid-murid, apapun yang ada di dalam pikiran saudara saat ini, saya mau pastikan bahwa Yesus tahu apa yang sedang terjadi dalam kehidupan saudara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus mengizinkan itu terjadi untuk mengajarkan kita, untuk mengajarkan murid-murid tentang satu hal. Ini satu hal yang penting, mungkin saudara tidak akan dapatkan di tempat lain. Satu hal ini ialah Yesus mau mengajarkan murid-murid tentang transisi iman. Katakan sama-sama, transisi iman. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus hendak mengajarkan transisi iman dari iman yang melihat dan percaya kepada iman yang tidak melihat dan percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum Yesus naik ke surga, Yesus bersama dengan murid-murid, kita melihat kondisi iman murid-murid. Iman murid-murid kondisinya adalah iman yang melihat dan percaya. Di dalam Yohanes 20 ayat yang ke-29 dikatakan demikian, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Tetapi kemudian dikatakan apa? Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, melihat dulu baru percaya. Inilah iman Thomas, inilah iman murid-murid. Tetapi di kisah ini saudara, Yesus hendak mengajarkan sesuatu yang lebih tinggi daripada melihat dan percaya, yaitu tidak melihat namun percaya. Amin saudara. Saudara pengen mengerti lebih jauh kebenaran ini, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, murid-murid dapat percaya kepada Yesus hanya ketika bersama-sama dengan Yesus secara fisik. Mereka melihat Yesus. Saudara perhatikan, murid-murid terjebak pada iman yang melihat dan percaya. Ada Yesus secara fisik, mereka percaya, mereka tidak takut, mereka aman, mereka bisa melakukan apapun. Murid-murid ternyata membatasi Yesus hanya secara fisik. Oleh sebab itu dalam bagian lain saudara, Yesus menegur murid-murid di dalam Matius
17 ayat yang ke-17 dikatakan, maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Tanpa Yesus, murid-murid gak bisa usir setan dalam diri seorang anak. Harus Yesus yang lakukan. Harus bersama-sama dengan Yesus baru bisa. Saudara yang dikasihi Tuhan, murid-murid belum mengerti bahwa Yesus tidak hanya manusia yang secara fisik kehadirannya terbatas. Tetapi saudara, yang perlu murid-murid ketahui bahwa Yesus adalah Allah. Amin saudara. Sebagai Allah Dia maha hadir, kehadirannya tidak terbatas fisik. Sebagai manusia, Yesus tidak selalu hadir secara fisik dengan murid-murid, bersama murid-murid, dengan kita saudara. Tetapi sebagai Allah, Dia hadir bersama dengan murid-murid di dalam badai yang bergelora. Di dalam kehadirannya Yesus hadir bersama-sama dengan kita di tengah setiap badai persoalan kita. Katakan amin saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang ingin Yesus katakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat cara Yesus mengajarkan murid-murid tentang transisi iman dari iman yang melihat dan percaya kepada iman yang tidak melihat namun percaya. Yohanes 6 ayat yang ke-19 dikatakan demikian. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu, maka ketakutanlah mereka. Boleh minta tolong air saya? Mari kita melihat bersama-sama kembali di dalam Matius 14 ayat yang ke-27 selanjutnya. Dikatakan demikian, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari teks ini kita mengetahui murid-murid ketakutan, tetapi kemudian Yesus memberitahu mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Di dalam bahasa Yunani, aku ini sama dengan ego emi, atau dalam terjemahan Septuaginta, aku adalah aku. Ini berbicara tentang nama Allah yang bersifat pribadi. Ini bukan gelar Allah, tetapi ini berbicara tentang pribadi Allah, nama Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di dalam Keluaran 3 ayat yang ke-14 dikatakan demikian. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus sedang memberitahu murid-murid, jangan takut karena aku adalah aku. Aku yang menampakkan diri kepada Musa di semak berkobar itu. Saudara, kalau kita melihat di dalam bahasa Ibrani, aku adalah aku, Ehye Asher Ehye, adalah nama Allah yang paling sulit diterjemahkan. Memang kita tidak menemukan terjemahan yang begitu tepat saudara mengenai Allah ini. Karena ungkapan ini juga bisa berarti aku akan menjadi apa yang aku akan jadi. Sebelum saya sampai kepada ini saudara, nama Allah ini juga bisa berarti janji, di mana aku akan menyertai. Jadi ego emi, aku ini, aku adalah aku, bisa artinya aku akan menyertai penderitaan kita di masa lalu, menyertai penderitaan kita saat ini, bahkan menyertai kita di masa depan, baik masa senang maupun masa susah. Jadi saudara, ketika Yesus mengatakan tenanglah, aku ini jangan takut, artinya bahwa Tuhan Yesus senantiasa menyertai murid-murid. Amin saudara. Baik secara fisik maupun fisiknya tidak ada bersama murid-murid, Yesus menyertai
mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus selalu hadir bersama dengan kita di dalam badai. Bahkan ketika Yesus secara fisik tidak bersama dengan kita, Dia hadir secara roh. Di dalam Yesaya 43 ayat yang ke-1 sampai 3 dan 5, The Message, saudara, dikatakan demikian. Saya akan bacakan bahasa Indonesianya, terjemahannya. Jangan takut, aku telah menebusmu, aku telah memanggil namamu, kau milikku. Ketika kau sudah tak sanggup lagi, aku akan berada di sana bersamamu. Ketika kau melewati perairan ganas, kau tidak akan tenggelam. Akulah Allah, Allahmu secara pribadi, yang kudus dari Israel, juru selamatmu. Jadi jangan takut, aku bersamamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika murid-murid mengundang Yesus ke dalam perahu mereka, itulah saat di mana mereka sampai kepada tujuan. Amin, saudara. Makanya di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-21 dikatakan demikian. Mereka mau menaikkan Dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Saudara, ikutlah teladan murid-murid, sambutlah Yesus di tengah-tengah waktu yang bergejolak ini. Kita membutuhkan Yesus, berharaplah hanya kepada Yesus. Saudara, saya mau kembali kepada penampakan Yesus kepada Musa ketika dia berkata, "Aku adalah aku." Saya akan melihat di ayat sebelumnya di dalam Keluaran 3 ayat yang kedua. Dikatakan demikian. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Semua penafsir sepakat bahwa malaikat Tuhan di sini ialah Tuhan sendiri. Tuhan menyatakan diri kepada Musa. Saudara, kalau saudara melihat di dalam Alkitab bahasa Indonesia, dalam Perjanjian Lama khususnya akan ditemukan kata Tuhan yang hurufnya besar semua. Betul saudara? Kata Tuhan dalam Perjanjian Lama yang hurufnya besar semua. Biasanya atau itu di dalam bahasa Ibrani, dalam Alkitab Ibrani ditulis YHWH, saudara. Ini menunjukkan nama Allah. Ada yang namanya tetragrammaton. Artinya 4 huruf yang menyatakan pribadi Allah. Jadi tulisannya YHWH. Sekitar 6.800 lebih kata YHWH dalam Alkitab bahasa Ibrani ditulis di dalam Perjanjian Lama. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat orang Israel, saudara, begitu sangat menyegani kata atau nama Tuhan ini, saudara. Mereka tidak menyebutkan atau membacanya. Kalau kita orang Kristen biasanya menambahkan kata hidup. Ada Yahweh, Yehova, kemudian apa? Yehuwa. Tetapi orang Israel sendiri, saudara, mereka tidak membaca kata YHWH ini. Terlalu agung, terlalu suci. Mereka sangat segan. Oleh sebab itu ketika mereka menemukan kata Tuhan, kata YHWH, saudara, mereka akan membaca Adonai, yang artinya Tuhan atau Tuanku. Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya kalau kita melihat di dalam hukum yang keempat berbunyi dengan jelas, dikatakan demikian, jangan menyebut apa saudara? Nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Saudara, Alkitab menyatakan bahwa kita tidak boleh menyebut nama YHWH dengan sembarangan. Tetapi perhatikan saudara, memang orang Yahudi tidak menyebutkan kata ini. Mereka menggunakan kalimat Adonai atau Tuhan atau Tuanku. Tetapi bukankah di dalam setiap kehidupan kita, kita selalu memanggil nama Allah? Amin saudara. Saudara perhatikan nafas hidup saudara. Saya baru mendapatkan iluminasi ini saudara. Ternyata sejak kita lahir ke dalam dunia, sejak kita mulai bernafas, kita sudah menyebut nama Allah. Saudara perhatikan. Saudara bisa melihat kebenaran ini? Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap nafas kita, tarikan nafas kita dan hembusan nafas kita, itu sedang berbicara kita menyebut nama Allah.
Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kita mulai lahir sampai kita hidup terus sampai hari ini, bahkan saat kita sebelum kita mati, kita menyebut nama Allah. Saudara, ketika saya menyadari kebenaran ini, ternyata benar, Yesus tidak hanya menciptakan kita, tetapi Dia juga menopang ciptaannya. Amin, saudara. Kalau kita masih bernafas sampai hari ini, itu adalah Allah yang menopang kehidupan kita. Amin, saudara. Saudara, saya ingin saudara coba bangkit berdiri bersama-sama. Mari sama-sama kita panggil nama Tuhan dengan nafas kita, saudara. Kita akan tarik nafas kemudian keluarkan 2 kali, saudara. 1, 2, 3. Saudara silakan duduk kembali. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau mengerti kebenaran ini. Allah senantiasa bersama dengan kita. Kalau saudara merasa Allah meninggalkan kita, cukup ingat nafas saudara berbicara tentang saudara sedang memanggil nama Allah. Amin, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, Ibrani 1 ayat yang ketiga dikatakan demikian. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Saudara, kenapa kita melihat Yesus menyatakan dirinya kepada kita manusia? Pertanyaan yang kedua, saudara, kenapa Tuhan menampakkan diri kepada Musa di semak duri? Saya akan kembali kepada kisah Musa. Kenapa bukan di pohon yang besar atau mungkin di batu yang besar? Saudara, kalau kita melihat semak duri di dalam bahasa Ibrani hasineh. Saudara perhatikan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, kitab Keluaran pasal yang ketiga, tanah terkutuk, kemudian tanah itu menumbuhkan apa, saudara? Semak duri. Duri itu berkaitan langsung, berbicara tentang sesuatu yang dialami oleh bangsa Israel, berbicara tentang kesukaran dan penderitaan. Jadi ketika Allah menampakkan dirinya di semak duri, saudara, artinya apa? Allah turut merasakan penderitaan bangsa Israel. Allah turut merasakan kesulitan bangsa Israel di tanah Mesir. Dan melalui itu Allah akan membebaskan dan menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan. Amin, saudara. Oleh sebab itu di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-8 dikatakan demikian. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka, sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Inilah bayangan dari apa yang Yesus akan kerjakan bagi manusia berdosa. Saudara lihat salib Yesus, di atas kepala Yesus ada apa, saudara? Ada mahkota duri. Di dalam Matius 27 ayat yang ke-29, mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olok dia, katanya, salam hai Raja orang Yahudi. Yesus dan mahkota duri berbicara tentang apa? Tentang Allah turut merasakan kesukaran dan penderitaan manusia karena dosa. Amin, saudara. Tetapi lebih daripada itu, Dia akan menebus dan menyelamatkan manusia berdosa ini. Saudara perhatikan di bagian akhir, ada orang-orang yang menyalibkan, yang melihat itu. Mereka berlutut di hadapan Yesus sambil berkata, salam hai Raja orang Yahudi. Sebagai bentuk olok-olok terhadap Yesus, sebagai bentuk ejekan.
Tetapi saya mau katakan saudara, olok-olok itu pada akhirnya akan menyatakan dengan jelas bahwa setiap lutut dan lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin saudara. Kita bukanlah orang-orang yang berlutut dan mengolok-olok Yesus. Kita adalah orang-orang yang berlutut dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia tidak hanya Raja orang Yahudi, tetapi Dia adalah Raja dari segala Raja. Dia adalah Allah pencipta langit dan bumi. Oleh sebab itu Rasul Paulus berkata di dalam Filipi 2 ayat yang ke-9 sampai yang ke-11 dikatakan demikian, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah apa saudara? Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Saudara, saya percepat saudara karena waktunya terbatas. Saudara perhatikan, Yesus berjalan di atas air ini merupakan penggenapan dari nubuatan. Saya akan bacakan di dalam Daniel 12 ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-7. Kemudian aku Daniel melihat, maka tampaklah berdiri dua orang lain, seorang di tepi sungai sebelah sini dan yang lain di tepi sungai yang sebelah sana. Dan yang seorang bertanya kepada yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu, bilakah hal-hal yang ajaib ini akan berakhir? Lalu ku dengar orang yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu bersumpah demi Dia yang hidup kekal, sambil mengangkat tangan kanan dan tangan kirinya ke langit. 1 masa dan 2 masa dan setengah masa, dan setelah berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus itu. Maka segala hal ini akan terjadi. Ketika Daniel berdiri di tepi sungai Tigris, saudara, ia melihat 3 orang, 2 berada di sebelah sisi dan sisi yang lain, tetapi 1 orang berdiri di atas air yang berpakaian kain lenan, dan itulah Mesias, itulah Yesus. Saudara perhatikan, dalam perjanjian lama selain apa yang dikatakan oleh Daniel, ada 1 pribadi lagi yang dapat berjalan di atas air. Siapa saudara? Roh Allah, betul. Di dalam kitab Kejadian dikatakan Roh Allah, apa saudara? Melayang-layang di atas permukaan air. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus berjalan di atas air, ini sedang mendemonstrasikan sesuatu. Murid-murid mengerti gagasan ini. Ketika murid-murid melihat ada pribadi yang berjalan di atas air, mereka tahu hanya Allah yang dapat berjalan di atas air. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi murid-murid pada akhirnya mengerti bahwa yang berjalan di atas air, Dia adalah Allah. Oleh sebab itu kalau saudara perhatikan di dalam Matius 3:14 ayat yang ke-33, kisah ini berakhir saudara, dan orang-orang yang ada di perahu menyembah Dia, katanya apa saudara? Sungguh engkau apa? Anak Allah. Yesus Allah, amin saudara. Murid-murid mengerti dengan peristiwa ini. Tetapi saudara, dalam pikiran murid-murid, hanya Allah yang berjalan di atas air. Tetapi kita tahu Yesus itu manusia. Manusia nggak bisa jalan di atas air. Sedangkan kita mengetahui konsep Mesias jelas. Dia harus Allah, Dia juga harus manusia. Murid-murid bingung nih. Dia Allah berjalan di atas air, oke. Tetapi manusia gimana caranya berjalan di atas air? Oleh sebab itu, Petrus minta supaya apa? Supaya dia berjalan di atas air. Firman Tuhan katakan Matius 14 ayat yang ke-28-29. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Saat itu juga murid-murid ngerti saudara. Ternyata gak cuma Allah yang bisa berjalan di atas air. Manusia juga bisa kalau Allah berkehendak. Dari sini ketika kita melihat Petrus berjalan di atas air, ini sedang tidak berbicara tentang Petrus saudara. Ini sedang berbicara tentang Yesus sebagai
manusia. Jadi dari sini kita bisa melihat dengan jelas bahwa Yesus Allah, Dia Allah yang sejati, tetapi Dia juga manusia yang sejati. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, Dialah Mesias. Dia adalah Allah yang sejati, Dia manusia yang sejati. Dan ingat saudara, sekalipun Yesus tidak bersama dengan kita, tapi Dia senantiasa menyertai kita. Firman Tuhan katakan apa? Engkau percaya dan engkau melihat dan engkau percaya, tetapi berbahagialah saya dan saudara. Karena apa? Kita enggak lihat Yesus, tetapi kita percaya Dia menyertai kita. Setiap hembusan nafas kita menyatakan nama Allah. Saudara, saya heran kadang-kadang orang di dunia ini, mereka setiap hari nyebut Allah, tetapi mereka enggak percaya Yesus. Bedanya dengan kita, saudara. Kita setiap hari dengan nafas kita menyebut nama Allah dan kita percaya kepada Yesus. Itulah jaminan keselamatan kita. Amin saudara. Orang lain mungkin dengan nafas mereka menyebut Allah, tetapi mereka tidak percaya Yesus. Dan Yesus berkata, ketika Dia datang ke bumi, adakah iman di bumi? Jika dia tidak menemukan iman percaya kepada Yesus, maka semua akan dibinasakan. Berbahagialah kita yang tidak melihat namun percaya. Amin buat firman Tuhan. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Biarlah kita meskipun tidak melihat, tapi kita percaya. Banyak orang harus melihat mujizat dulu atau melihat sesuatu yang spektakuler baru percaya. Tapi biarlah peringatan pada pagi hari ini, meskipun kita tidak melihat, tapi kita percaya. Kita masuk dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, kembali Tuhan mengingatkan kami dalam peristiwa Tuhan Yesus berjalan di atas air. Meskipun kami tidak melihat, meskipun kami tidak memandang pada waktu itu dan kami tidak ada hadir pada waktu itu, tapi kami percaya Yesus adalah manusia, sekaligus Yesus juga ada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tambah-tambahkan hikmatnya pada saudara Denis, biarlah untuk waktu-waktu yang akan datang Tuhan menyertainya dan memberi hikmat sehingga dia bisa memberikan pengajaran yang benar, pengajaran yang membangkitkan iman kami, pengajaran yang membuat kami lebih dekat, lebih melekat lagi kepada Tuhan. Berkati, urapi saudara Denis sehingga dia benar-benar bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi garam dan terang dunia, menjadi menguatkan orang sekitarnya, memberikan penghiburan orang sekitarnya lewat firman Tuhan dan lewat hikmat yang Kau berikan kepada saudara Denis. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Dan kami sebentar akan masuk ke dalam acara perjamuan kudus. Oleh karena itu biarlah Tuhan pimpin juga, sehingga kami bisa kembali mengingat akan kematian Yesus di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.